Haleluya, salam, salam sejahtera. Salam bertemu kembali di dalam renungan singkat hari ini. Kita masih dalam 7 Roh Allah, 7 Misteri Roh Allah series ataupun 7 Mysteries of God series. Hari ini merupakan misteri Allah yang ketujuh yang terakhir di dalam series ini, yaitu misteri Babel yang agung. Mari kita melihat di dalam Wahyu 17 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian satu daripada 7 malaikat yang membawa 7 mangkuk emas itu datang kepadaku dan berkata, "Mari, tunjukkan hukuman ke atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak, dan yang berzinah dengan raja-raja dunia. Penghuni bumi mabuk dengan air anggur pencabulannya." Malaikat itu membawaku ke dalam roh ke gurun. Aku melihat seorang wanita duduk di atas seekor binatang buas yang berwarna merah dan penuh dengan nama-nama kufur. Binatang itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Perempuan itu berpakaian ungu dan merah, dihiasi emas permata serta mutiara. Tangannya memegang cawan emas yang penuh dengan perbuatan cabul dan kecemaran perzinahannya. Pada dahinya tertulis suatu nama rahasia, Babel yang agung, ibu segala pelacur dan kelucahan di bumi. Saudara dan saudari, jarang-jarang sekali kita mendengar perkara ini diajar pada hari ini. Mari kita melihat, saudara, apakah misteri Allah yang ketujuh ini? Apakah misteri Babel agung ini, saudara? Nah, yang pertama secara singkat, Babel yang agung ini adalah sebuah kota yang megah. Kita boleh lihat itu di dalam Wahyu 17, Wahyu 18 dan seterusnya. Secara geografi, kota Babel terletak di antara Tigris dengan Euphrates, yang hari ini kita dikenali sebagai Irak, negara Irak. Tetapi saudara, Babel agung ini bukanlah kota Babel kuno ini ataupun tempat secara geografi. Ianya dikatakan di dalam Wahyu sebagai misteri, sebagai satu rahasia. Suatu rahasia yang pada masa dahulu tidak dinyatakan, tetapi sekarang telah dinyatakan. Babel yang agung ini terletak di Roma, sebuah wilayah yang sangat berpengaruh, yang sangat berkuasa. Karena kita difahamkan, kita tahu bahwa arti Roma itu adalah the city of seven hills. Nah, hari ini saudara, kita melihat di dalam Wahyu 17 ayat 18 berkata, "Perempuan yang kamu lihat itu ialah kota agung yang menguasai semua raja di bumi ini." Nah, di dalam petikan firman Tuhan ini, di dalam Wahyu tadi yang kita baca, ada menyebut tentang perempuan. Siapakah perempuan yang berpakaian ungu ini? Ya, kita melihat bahwa perempuan ini adalah lambang kepada satu sistem keagamaan. She is a religious system. Nah, kita lihat dalam Wahyu 17 ayat kelima, dikatakan pada dahinya tertulis satu nama rahasia, Babel yang agung, ibu segala pelacur dan kelucahan di bumi. Mungkin kita mengambil masa untuk menjelaskan arti ini, saudara. Tapi saya percaya, saya harap dengan penjelasan yang sederhana, yang singkat hari ini, kita dapat mengerti siapakah perempuan ataupun wanita yang disebut di dalam Wahyu 17:5 ini. Dia dikatakan adalah satu sistem keagamaan yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Satu sistem keagamaan yang terbesar di dunia, yang ingin menyatukan semua agama-agama lain untuk membentuk satu yang dipanggil One World Religion. Ini adalah satu sistem agama yang menggunakan pengaruh dan kuasanya untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat sokongan politik, bahkan untuk mendapat kekuatan ekonomi. Ini adalah satu sistem keagamaan yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menyesatkan, bahkan meracuni seluruh dunia dengan doktrin dan pengejarannya. Kita boleh lihat itu di dalam Yeremia 51 ayat yang ke-7. Dikatakan Babel tadinya
seperti cawan emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa meminum air anggurnya, sebab itu bangsa-bangsa menjadi gila. Wow, sistem ini sangat powerful, sangat berkuasa dan berpengaruh. Sistem keagamaan ini menentang dengan jelas. Dia menghancurkan kekristenan yang sebenarnya. Karena sistem ini mempelopori bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Dan di sini saudara kita melihat bahwa sistem keagamaan ini juga mengizinkan ataupun membenarkan the same-sex marriage. Kalau kita lihat saudara bahwa sistem keagamaan ini sudah wujud lebih daripada 1.700 tahun yang lalu. Dan saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, misteri tentang Babel yang agung ini sudah dinyatakan. Dan kita semua tahu bahwa ini adalah satu sistem keagamaan yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa kita perlu tahu misteri tentang Babel yang agung ini, saudara? Pertama, supaya kita dapat membedakan ajaran ataupun doktrin yang benar dan doktrin yang palsu ataupun sesat. Saya berharap saudara supaya kita dapat memusatkan segala pengajaran yang tidak berpusatkan kepada Kristus adalah sesat. Ya, karena kita percaya bahwa di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6 berkata, tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melainkan melalui Yesus. Nah, karena pengajaran ataupun sistem pengajaran ini, sistem keagamaan ini akan mengatakan bahwa ada alternatif lain selain Yesus. Saudara, mari kita ambil iktibar supaya kita berhati-hati dengan sistem keagamaan yang menyesatkan hari ini. Kekristenan yang sejati ialah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, bukan melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan ataupun memenuhi segala tuntutan agama. Saudara, jangan kita bangga karena kita beragama, tetapi banggalah kita karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Dan kita mendapat pertolongan daripada Roh Kudus untuk membawa kita semakin dekat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekian saja saudara, renungan singkat tentang misteri Allah yang ketujuh, misteri Babel yang agung, yaitu satu sistem keagamaan yang akan menghancurkan kehidupan kita kalau kita tidak berhati-hati. Maka dengan itu saudara, mari saya membawa kita bersama-sama berdoa pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan singkat hari ini yang telah menyatakan kepada kami bahwa ada satu sistem keagamaan yang sedang bermerajalela pada hari ini, yang menentang tentang ketuhanan Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus Kristus saja jalan, kebenaran dan hidup. Oleh itu Tuhan, semua ajaran yang menentang akan hal ini, kami tahu itu bukanlah daripada Tuhan, itu bukanlah yang benar. Oleh itu Tuhan, marilah kami sebagai anak-anak Tuhan, apabila kami berhadapan dengan cabaran, dengan pengajaran-pengajaran seperti ini, kami akan dapat mengenal pasti bahwa itu bukan daripada Tuhan. Dan kami dapat membezakan apa yang benar, apa yang sesat. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami bangga karena kami memiliki hubungan yang personal, hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Karena itulah yang penting, karena itulah yang utama di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara, sekian saja renungan singkat hari ini. Mari kita sama-sama menguatkan diri kita. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena what matters, apa yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Stay safe.
stay healthy, and stay blessed.